Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab At-Tuhfatus Saniyah Syarah Muqaddimah Ajrumiyah. Alhamdulillah, ini kita sudah di amel nasikh yang kedua, yaitu inna dan teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Qala al-muallifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Sebelumnya amel nawasih, amel yang masuk kepada mubtada dan khobar, kemudian dia merubah mubtada, merubah hukum khobar, ada 3. Ada kana dan teman-temannya, sudah kita bahas. Yang kedua inna dan temannya, yang ketiga dhanna. Sekarang inna wa akhawatuha, inna dan teman-temannya. Qala, berkata ianya musannif rahimahullah, wa amma inna wa akhawatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Adapun bermula inna dan teman-temannya si inna itu niscaya maka sesungguhnya inna itu menasabkan ia akan isim dan merafa'kan ia akan khabar. Jadi inna dan teman-temannya, inna, anna, ka'anna, tugasnya menasabkan isim. Isim ini asalnya mubtada. Dia menasabkan mubtada, kemudian mubtada berubah namanya menjadi isim si inna. Dan dia merafa'kan khobar. Tadinya khobar mubtada, sekarang jadi khobar si inna. Wahia inna wa anna wa lakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. Dan dianya inna dan teman-temannya itu inna dan anna dan lakinna dan ka'anna dan laita dan la'alla. Taqulu, engkau berkata sebagai contoh, inna zaidan qaimun, sesungguhnya si Zaid itu orang yang berdiri. Jadi asalnya zaidun qaimun, bermula si Zaid itu yang berdiri. Kemudian datanglah si anna, inna. Inna ini disebut amel lafzi karena ada lafadznya. Datang si inna, tadinya mubtada marfu', dinasabkan oleh dia, dirubah jadi zaidan. Jadi i'rabnya inna huruf taukid, nanti nasab isim rafa' khabar, zaidan isim si inna, mansub dengan si inna, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Qaimun khabar si inna, khabar si inna marfu' tanda rafa' dhammah, selesai. Walaita amran syakhisun, mudah-mudahan si Umar itu yang pergi, sama. Wa ma asbaha dzalik, dan mama yang menyerupai akan demikian. Wa makna inna at-taukidu, bermula makna inna itu taukid, arti taukid penguat. Jadi inna artinya benar-benar. Kalau tadi si Zaid itu berdiri, begitu ada inna menguatkan benar-benar si Zaid itu berdiri. Walakinna lil istidrak, dan bermula lakinna itu untuk istidrak, untuk pengecualian. Nanti kita lihat artinya. Wa ka'anna li tasbih, dan bermula ka'anna itu sabit bagi tasbih. Arti tasbih menyerupakan sesuatu dengan sesuatu. Walaita lil tamanni, dan bermula laita itu bagi tamanni. Tamanni itu angan-angan, harapan. Wala'alla li taraji wa tawaqqa, dan bermula la'alla itu sabit bagi taraji dan tawaqqa. Ini enggak usah kita artikan, nanti kita artikan di syarahnya. Wa aqulu, dan aku berkata, kata pensyarah, al-qismus sani min nawasikhil mubtada'i wal khabari inna wa akhawatuha. Bermula golongan yang kedua dari nawasikh mubtada, dari perusak mubtada dan khobar, itu inna dan teman-temannya inna. Jadi golongan yang kedua dari amel nawasikh yaitu inna dan teman-temannya. Apa maksud temannya inna? Nadhairuha fil amal. Arti akhawat, saudara di sini, yaitu nadhairuha, bandingannya inna. Maksud bandingannya inna yang sama dengan inna fil amali, dalam beramal. Inna tugasnya menasabkan isim, merafa'kan khabar, dan teman-temannya, maksud teman-temannya huruf-huruf yang sama dengan inna dalam bertugas menasabkan isim, merafa'kan khabar. Itu maksud saudara di sini atau teman. Wahiyya tadkhulu 'alal mubtada'i wal khabari, dan bermula dianya inna itu masuk ia kepada mubtada dan khabar. Jadi inna masuk kepada mubtada dan khabar, makanya disebut nawasih mubtada dan khabar. Masuk kepada mubtada dan khabar, dia merubah hukumnya. Fatansibul mubtada'a, maka menasabkan ianya si inna akan mubtada. Mubtada tadinya marfu' dengan ibtida', sekarang mansub dengan si inna. Menasabkan ianya si inna akan mubtada. Sesudah dia menasabkan mubtada, mubtada ini berubah namanya. Wa yusamma ismaha, dinamakan akan dianya mubtada. Yusamma fi'il mudhari' majhul, dhamir dalamnya kembali ke mubtada. Maka dinamakan akan dianya mubtada, ismaha akan isimnya si inna.
berubah namanya. Mubtada itu jadi isim si inna. Wa tarfa'ul khabara, dan merafa'kan ianya si inna akan khabar. Apa maksud merafa'kan khabar? Kan sebelumnya khabar juga rafa'. Oh, bimakna, dengan makna annaha tujaddidu lahu raf'an ghairal ladzi kana lahu qabla dukhuliha. Dengan makna bahwa sungguh si inna itu tujaddidu, memperbaharui ianya si inna lahu baginya khabar akan rafa' ghairal ladzi, selain alladzi, yang ada ianya alladzi baginya si khabar sebelum masuknya si inna. Jadi maksudnya tarfa'ul khabara, merafa'kan dianya si inna akan khabar. Si inna merafa'kan khabar. Kan khabar memang marfu'. Oh iya. Kalau marfu' khabar sebelum ada inna, dia marfu' dengan mubtada. Sekarang marfu' dengan si inna. Jadi beda. Itu maksudnya merafa'kan dianya si inna akan khabar. Bimakna dalam artian sesungguhnya si inna itu memperbaharui ia baginya si khabar akan rafa' yang lain. Artinya dengan adanya si inna, dia membuat rafa' baru terhadap si khabar. Ghairal ladzi kana, selain alladzi. Alladzi ini selain rafa' yang ada ianya alladzi, yang ada ianya rafa' baginya si khabar sebelum masuknya si inna. Jadi rafa' sebelumnya, khabar memang marfu'. Tapi khabar marfu' sebelum ada si inna marfu' dengan mubtada. Sekarang khabar tersebut marfu' dengan si inna. Jadi beda rafa'nya. Wa yusamma khabaraha, dan dinamakan akan dianya khabar akan khabarnya si inna. Tadinya namanya khabar mubtada, sekarang khabar si inna. Wa hadzal adawatu kulluha hurufun, dan bermula ini segala adat-adat, yaitu inna, anna, ka'anna, itu bermula ini segala adat, kulluha seluruhnya adat itu huruf. Kullu taukid kepada adawatu. Jadi seluruh inna, anna, dan anna, ka'anna, lakinna itu huruf. Wahya sitatun, dianya huruf semuanya ada 6. Al-awwalu inna, bermula yang pertama itu inna. Dengan apa cara baca inna? Bi kasratil hamdati, dengan kasrah hamdah. Jadi inna kasrah hamdah. Kenapa harus menambah bi kasratil hamdah? Karena inna kan nggak ada harokatnya, kita nggak tahu baca anna apa inna. Biar nggak salah baca, bi kasratil hamdah. Beliau menambah dengan kasrah hamdah. Wasani anna bi fathil hamdati, bermula yang kedua itu anna, bacanya dengan fathah hamzah. Inna anna. Kemudian apa arti inna anna? Wahuma yadullani ala taukid. Bermula keduanya inna dan anna itu yadullani, menunjukkan oleh keduanya kepada taukid. Dia menunjukkan kepada penguat. Apanya yang dikuatkan? Wa ma'nahu taqwiyatu nisbatil khabari lil mubtada. Bermula maknanya taukid itu penguat nisbah khabar bagi mubtada. Arti nisbah, penguat hubungan khabar dengan mubtada. Jadi begitu ada si inna, tugas dia, makna dia menguatkan hubungan khabar dengan mubtada. Kita contohkan. Contohnya nahu inna abaka hadirun, sesungguhnya bapakmu itu hadir. Sebelum ada inna, abuka hadirun, bapakmu itu hadir. Benar nggak bapakmu hadir? Ya, bisa benar, kadang orang ada yang ragu. Kemudian ditambah inna abaka hadirun, benar-benar bapakmu itu yang hadir. Tadi arti taukid menguatkan hubungan khabar dengan mubtada. Khabar hadirun, mubtada atau isimnya aba. Jadi menguatkan hadir kepada bapak. Bapakmu benar-benar hadir. Nah, itu arti taukid. Taukid yaitu menguatkan hubungan khabar dengan mubtada. Hubungan hadir dengan bapak itu benar-benar kuat. Sehingga orang yang dengar jadi hilang keraguannya. Benar-benar bapakmu itu hadir. Nah, inna abaka hadirun. Wanahu, dan contoh alim tu anna abaka musafirun. Aku telah tahu benar-benar bapakmu itu musafir. Nah, jadi anna itu menguatkan. Cuma bedanya inna dan anna. Kalau inna boleh berada di awal kalam. Inna abaka. Tapi kalau anna, dia mesti di tengah-tengah. Nggak boleh di awal. Harus ada kalimat lain dulu sebelum anna. Karena anna ini namanya juga mausul harfi. Ya, dari jumlah anna abaka nanti bisa jadi maf'ul alim tu. Alim tu anna abaka. Aku tahu, aku yakin akan bahwa sungguh bapakmu itu musafir. Jadi dia nanti anna, jumlah anna isim dan khobarnya takwil kepada masdar pada nasab maf'ul alim tu, pada maharafa nanti jadi fa'il.
atau pada maharafa jadi mubtada dan seterusnya. Makanya dia nggak boleh berada di awal kalau anna. Cuma di sini nggak dijelaskan panjang lebar karena ini untuk dasar. Wasalisu lakinna bermula yang ketiga itu lakinna. Wa maknahul istidraku bermula maknanya lakinna itu istidrak. Apa arti istidrak? Wa huwa ta'kibul kalami binafyi ma yutawahamu subutuhu. Au isbatuma. Isbatima. Isbatima yutawahamu nafyuhu. Ya. Bermula maknanya istidrak, bermula maknanya lakinna itu istidrak. Wahwa bermula dianya istidrak itu ta'kibul kalam, mengiringi kalam dengan menafikan ma yang diwahamkan akan sebutnya ma. Au isbati kita atah kepada binafi, atau mengiringi kalam dengan menetapkan ma yang diwahamkan akan nafinya ma. Jadi istidrak ini maksudnya kita menambah. Sesudah ada satu kalam yang sempurna, kita tambah lagi. Ta'kibul kalam. Menambahkan kalam. Mengiringi satu kalam dengan menafikan sesuatu yang kita mengira adanya. Kita mengira berlaku ke kalam sebelumnya. Karena ternyata tidak berlaku, berarti kita nafikan. Atau sebelumnya, kita waham nafi. Jadi berarti ada kalam nafi sebelumnya. Kita sambung kalam itu dengan menetapkan sesuatu yang diwahamkan akan nafinya sesuatu. Di contoh kita paham. Contohnya Muhammadun Suja'un. Ini satu kalam yang sempurna. Belum mula si Muhammad itu seorang yang berani. Muhammadun Suja'un. Muhammad itu seorang yang berani. Nah, Muhammadun mubtada, Suja'un khobar. Ketika orang menyatakan Muhammad seorang yang berani, kita mengira bahwa teman-temannya pemberani semua. Kan kita waham bahwa teman si Muhammad juga berani semua. Tapi ternyata misalkan enggak, ada temannya yang pengecut. Nah, makanya kita istidrak. Lakinna sadiqahu jabanun. Tetapi temannya si Muhammad itu pengecut. Nah, itu namanya tadi ta'kibul kalam. Mengiringi satu kalam. Kalam di sini Muhammadun Suja'un dengan menafikan ma. Menafikan sesuatu yang diwaham akan sebutnya. Jadi kalau enggak kita nafikan, kita mewaham bahwa Muhammad seorang yang berani, temannya juga berani. Ternyata fakta tidak seperti itu, makanya kita istidrak. Oh, enggak berarti kalau si Muhammad seorang berani, temannya berani semua. Lakinna sadiqahu jaban. Tetapi temannya itu pengecut. Atau contoh menetapkan ma yang diwahamkan nafinya ma. Ini kisahnya sebelum lakin kalamnya kalam nafi. Misalkan laisa Muhammadun aliman. Si Muhammad bukanlah seorang yang alim. Kita mengira orang tuanya juga bukan orang alim. Lakinna abahu alimun, tetapi bapaknya itu seorang yang alim. Jadi kalau sesudah kalam isbat berarti sesudahnya menafikan. Nah, kemudian sesudah kalam nafi berarti kita mengistidrak sesuatu yang kita mengira nafi juga. Nah, cuma beliau di sini memberikan satu contoh doang. Yaitu mengiringi kalam dengan menafikan sesuatu yang diwaham akan sebutnya. Warabi'u ka'anna, bermula yang keempat itu ka'anna. Wahwa yadullu ala tashbihil mubtada'i bil khobari. Dianya ka'anna itu menunjukkan ia kepada menyerupakan mubtada dengan khobar. Jadi ka'anna tashbih. Tashbih yaitu menyerupakan mubtada dengan khobar di sini. Contoh, ka'annal jariyata badrun, seolah-olah jariyah, seolah-olah perempuan itu badar. Nah, jadi jariyah asalnya mubtada, badar khobar. Asalnya bermula jariyah atau perempuan itu seperti bulan purnama. Jadi ada makna tasbihnya. Ka'annal jariyata badrun, seolah-olah si jariyah itu bulan purnama. Yang Arabnya biasa, ka'anna huruf tasbih. Menasabkan isim, rafa'kan khobar. Jariyata isimnya mansub, tanda nasab fathah. Badrun khabarnya marfu' dan rafa' dhammah. Wal khamisu laita, bermula yang kelima itu laita. Wa maknahu at-tamanniyu, bermula maknanya laita itu tamanni. Apa arti tamanni? Wa huwa talabul mustahil. Dianya tamanni itu talabul mustahil, mengharapkan yang mustahil. Mengharapkan terjadi yang mustahil. Au ma fihi usrun, atau talabu mama kita atah kepada mustahil. Atau mencari ma yang sabit padanya ma itu susah. Jadi kita mengharapkan sesuatu, yang sesuatu itu mustahil atau susah,
disebut dalam bahasa Arab tamanni, angan-angan kosong. Angan-angan yang susah banget untuk terwujud. Contoh misalkan, laita syababa aidun. Andaikan muda itu kembali. Andaikan masa muda itu kembali. Ini diucapkan oleh seorang kakek. Seorang kakek yang udah tua pengen muda lagi berkata, laita syababa aidun, mudah-mudahan muda itu kembali. Jadi kan nggak mungkin muda kembali. Walaupun kita cat rambut segala macam, ya nggak kembali. Jadi ini laita huruf tamanni. Nasab isim rafa' khabar, syababa isimnya mansub tanda nasab fathah, aidun khabarnya marfu' tanda rafa' dhammah. Atau contoh lain. Contoh yang nggak mustahil tapi susah. Laital balida yang jauh, mudah-mudahan si bodoh itu lulus ia. Jadi orang bodoh biasanya susah lulus ujian, tapi bisa saja lulus. Jadi laita di sini namanya tamanni. Jadi laita huruf tamanni nasab isim rafa' khabar. Balida isimnya masuk tanda nasab fathah, yang jauh fi'il mudhari' marfu' tanda rafa' dhammah. Dalam fa'il takdirnya huwa, jumlah fi'il fa'il pada maha rafa' khabar laita. Mudah-mudahan si bodoh itu sukses ia atau lulus ia. Nah, ini contoh laita. Wasadisu la'alla, bermula yang keenam itu la'alla. Wa huwa yadullu ala taraji awit tawakku'i. Dianya la'alla itu menunjukkan ia kepada taraji atau tawakku'. Apa maksud taraji dan tawakku'? Wa makna taraji talabul amril mahbub. Bermula makna taraji itu menantikan atau mengharapkan perkara yang disukai. Ada hal yang kita sukai, kita mengharapkan kedatangannya. Pakai la'alla. Wala yakunu illa fil mumkin. Dan tidak ada ianya la'alla kecuali pada yang mungkin. Contoh, la'allallahu yarhamuni. Mudah-mudahan Allah itu merahmati, ianya Allah kan. Aku kan kita suka rahmat Allah. Kita harapkan diberikan rahmat. La'allallaha yarhamuni. Mudah-mudahan Allah itu merahmati ia akan aku. Contohnya, i'rabnya la'alla huruf tamanni, huruf taraji. Dia dibina di atas fathah, nasab isim rafa' khabar, Allah isimnya mansub tanda nasab fathah, yarhamu fi'il mudhari' marfu' karena sunyi dari amil nasib amil jazim, tanda rafa'nya dhammah, tugasnya merafa'kan fa'il menasabkan maf'ul, dhamir dalam fa'il takdirnya huwa, kembali kepada Allah, nun wikayah, ya dhamir muttasil pada mahal nasab maf'ul yarhamu, jumlah yarhamu fi'il fa'il maf'ul pada mahal rafa' khabar la'alla. Mudah-mudahan Allah itu merahmati, ianya Allah akan aku. Atau misalkan kita datang ke rumah sakit, saudara kita sakit, la'allallaha yashfiyaka, mudah-mudahan Allah itu menyembuhkan dia akan engkau. Jadi kita mengharapkan kesembuhan. Kesembuhan itu sesuatu hal yang kita sukai. Pakai la'alla. Jangan pakai laita. La'allallaha yashfiyaka. Wa makna tawakku intidharu ku'il amril makruh fi dzatih. Bermula makna tawakku itu menanti datang, menanti terjadi perkara yang tidak disukai, makruh. Menanti terjadi perkara yang dimakruh, yang dibenci pada zatnya perkara. Ada perkara yang tidak kita sukai dan kemungkinan akan terjadi. Nah, itu pakainya la'alla. Contoh la'allal aduwa qarib, kita sedang bertempur. Bertempur, orang memang nggak suka bertempur atau nggak suka kedatangan musuh. Musuh ya kita nggak suka, tapi ketika kita menyatakan barangkali saja musuh sudah dekat dengan tempat persembunyian kita, pakai la'allal aduwa qaribun minna. Barangkali saja musuh itu dekat dari kita. Jangan kita artikan mudah-mudahan ya, barangkali aja. Barangkali musuh itu sudah dekat. Tapi kita nggak tahu. La'allal aduwa qaribun minna. Barangkali saja musuh itu sudah dekat dari kita. La'alla huruf tawakku. Nasab isim rafa' khabar, aduwa isimnya mansub tanda nasab fathah, qaribun khabarnya marfu' tanda rafa' dhammah, minna jar majrur. Min huruf jar, na dhamir muttasil, mabni di atas sukun pada mahal jar majrur dengan min. Jar majrur muta'allaq kepada qarib. Barangkali saja musuh itu mendekat. Dekat dari siapa? Dari kita. Kesimpulannya, amil nawasih golongan kedua yaitu inna dan teman-temannya. Tugasnya menasabkan isim, merafa'kan khobar, yaitu menasabkan mubtada berubah namanya menjadi isim, merafa'kan khobar. Tadinya khobar mubtada, sekarang jadi khobar si inna. Inna anna ka anna lakinna laita la'alla. Tinggal kita ingat artinya. Inna anna untuk taukid, ka anna tashbih, lakinna istidrak, laita untuk tamanni, la'alla taraji dan tawakku. Sampai di sini, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab, marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.